Kids. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Ibu harap kalian semua penuh semangat, penuh sukacita karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Yuk, sebelum kita mulai Impact Kids hari ini, kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Yuk anak-anak, kita buka di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, atas berkat-Mu kepada kami boleh beristirahat tadi malam, kami boleh bangun di pagi hari ini penuh semangat, penuh sukacita, semua karena pemeliharaan-Mu atas kami. Engkau yang mengetahui kerinduan kami saat ini, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Anak-anak, siapa yang pernah nonton balap mobil? Pasti banyak yang sudah pernah nonton ya, baik di TV maupun di film balap mobil. Kali ini, Ibu akan bercerita tentang balap mobil yang disebut Rally Dakar. Rally Dakar itu suatu balap mobil yang bergengsi, ajang internasional ya. Balap mobil ini nggak di suatu trek balapan khusus seperti yang suka kita lihat, tapi di alam terbuka, di suatu negara yang kondisinya memungkinkan untuk itu. Dan Rally Dakar ini tidak berlangsung satu hari, melainkan berhari-hari. Dan mobilnya dirancang khusus untuk melindungi drivernya, supaya bila terjadi musibah, misalnya kecelakaan, mobil terbalik atau menabrak sesuatu, karena pengaruh alam lingkungan yang tidak terduga, drivernya selamat ya. Nah, yang menarik di Rally Dakar ini, drivernya tidak seorang diri, tapi dia ditemani oleh seorang navigator di sebelahnya. Navigator ini yang memberi arahan karena dia punya buku panduannya, harus melalui mana-mana. Itu yang mengarahkan navigator. Yuk kita simak video berikut ini. Four, three, two, one, go. Fast, sharp right. Fast, sharp right. Sharp right. Sharp right. Listen. Sammy, you have to listen to my call, Sammy. Please, I beg you. Fast, medium right. You have to turn the wheel, Sammy. Medium right. Concentrate. Medium left. Medium left. Medium left. Listen to my calls. Medium left into sharp left. You are not concentrating, Sammy. You are watching out and driving. Sammy, you have to listen, Sammy. Otherwise, it is not working, Sammy. Seriously. Gimana anak-anak? Videonya seru ya? Nah, apa sih hubungan nonton video balap Rally Dakar tadi dengan firman Tuhan hari ini? Yuk, kita akan baca firman Tuhan hari ini. Buka Alkitabnya. Kita buka di Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 3. Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Yuk dibuka Alkitabnya. Sudah ketemu? Yuk kita baca bersama-sama. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup.
Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk selalu berpegang pada firman Tuhan. Ya. Di ayat 1 dari Amsal pasal 7 dikatakan berpeganglah pada perkataanku. Pernah megang tangan ayah atau ibu kita? Kalau kita pergi di tempat keramaian, kita pasti digandeng, dipegang supaya tidak hilang, tidak tersesat. Nanti kerumunan orang banyak, kemana ya anakku ya? Makanya ayah atau ibu kita memegang. Nah seperti itu firman Tuhan, kita pegang erat-erat. Supaya apa? Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk mencapai tujuan kita, hidup kekal. Kemana ya hidup kekal itu? Ke surga. Kita menjaga hidup kita, hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjaga kekudusan kita. Nah, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Siapa nih yang punya mata 2 ya? Pasti kita rawat, kita jaga mata kita. Kenapa? Penting ya. Punya mata ini untuk melihat penting sekali. Kita bisa nonton, bisa melihat segala sesuatu karena mata. Tapi kalau tidak dijaga mata kita, wah repot nantinya. Kalau terjadi sesuatu dengan mata kita, kita bisa buta ya. Nah firman Tuhan itu seperti itu, kita jaga hati-hati ya. Dicintai firman Tuhan ini seperti biji mata kita, karena sayang sekali kalau rusak. Kita sayang kepada kayak biji mata kita, kita menjaganya supaya dirawat dengan baik, sama seperti firman Tuhan ini ya. Tambatkanlah semua itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Pada loh hati kita, firman itu minta Roh Kudus untuk dimeteraikan dalam hati kita. Hari lepas hari kita berdoa kepada Roh Kudus setiap hari, Tuhan tolong meteraikan firman-Mu dalam hatiku supaya aku menjadi pelaku firman-Mu. Nah, ingat juga di Amsal 3 ayat 5b ya. Kita ambil 5b ya. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Coba tadi kalau drivernya bawa maunya sendiri, nggak dengerin omongan sebelahnya, navigatornya, bisa celaka, bisa masuk jurang, mungkin bisa nabrak orang, karena nggak mau denger omongan navigatornya. Sama juga dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, kita bisa celaka, nggak ada yang nuntun kita, mungkin kita melakukan kejahatan, kita bisa dipenjara. Kita tidak mau hal itu terjadi. Jadi anak-anak, di dalam hidup kita hari lepas hari, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Jangan bawa maunya sendiri, tetapi ingat firman Tuhan yang kita pegang hari lepas hari. Itu anak-anak pelajaran kita hari ini. Yuk kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang sudah rela mati untuk kami, menebus kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan tolong kami menjaga janji-Mu itu untuk hidup kekal. Hari lepas hari kami mau berpegang hanya pada firman-Mu saja, supaya kami sampai kepada hidup kekal kami bersama Engkau di surga. Tolong anak-anak yang mendengarkan dan melihat Impact It ini meteraikan firman-Mu ini dalam hati mereka, tuntun mereka supaya menjadi pelaku firman-Mu hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Anak-anak, sampai jumpa kembali di Impact It berikutnya. Shalom. Impact Kids.